Shalom, selamat pagi. Jangan lari dari medan latihan, karena kita digembleng untuk jadi pemenang. Kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang sempurna, bahkan sukacita selalu dimakan pada kita semua. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah online pada hari ini. Marilah kita sebelum mengikuti ibadah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau berkati kiranya para pemimpin pujian, musik, Tuhan berkati, satukan mereka sehingga kami dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini, pagi yang cerah. Kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang sempurna, bahkan sukacita selalu dimakan pada kita semua. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita saat ini datang kepada Tuhan. Kita sembah Allah kita, Allah yang baik, yang telah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu Yesus. Mari kita puji, kita sembah Dia, kita hidup karenanya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami puji dari sekarang sampai selama-lamanya. Namamu kekal, Yesus, Yesus. Haleluya. Syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Tentunya diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki Yesus yang dahsyat, Allah yang kita sembah. Mari kita ujian bersama. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Yesus yang dahsyat, Yesus yang kita sembah dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini mari kita sembah Allah kita. Kita terima teburan firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam setiap langkah hidup kita, yang memimpin di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Karena hanya firman Tuhanlah yang menguatkan kita hidup bisa seperti ini. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku.
persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh Yesusku. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, selamat pagi sahabat pecinta ibadah online dan juga GBS Haleluya Palur yang saat ini masih mengikuti ibadah online. Selamat jumpa. Mari kita bersama-sama setelah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Kesehatan sempurna Kau berikan pada kami. Dan dengan kesehatan ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur Tuhan tetap berikan semangat kepada kami. Tuhan berikan waktu kepada kami dan waktu itu kami sambut dengan membuka hati kami agar setiap ayat yang kami baca dapat melengkapi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, shalom. Mari kita buka hati kita akan konsentrasi walaupun kita beribadah online lebih bebas daripada ibadah yang tatap muka, tetapi mari kita hormati hadirat Allah yang akan mengajar dan mendidik kita. Hari ini temanya hidup dalam pelatihan. Kalau Bapak Ibu sempat melihat di setiap kota di Indonesia ini ada namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Tujuannya apa? Pemerintah membuat satu lembaga BLK, Balai Latihan Kerja, agar orang-orang yang tidak bekerja itu dapat berlatih di sana. Ada latihan jahit, ada latihan sablon, ada latihan kerajinan, ada latihan mesin, ada latihan berbagai macam. Dengan tujuan selepas dari latihan itu orang-orang itu dapat bekerja sesuai dengan apa yang dilatihkan. Nah, ini pemerintah bangsa dan negara kita. Tuhan itu juga membuat tempat pelatihan. Di mana? Di dunia ini. Rumah kita, warga negara kita di surga. Harusnya tercatatnya seperti itu. Tentang mereka ada yang pergi ke neraka, itu karena mereka tidak melihat tata aturan. Tetapi Tuhan kepengin anak-anaknya itu
menikmati surga. Nah, jadi secara umum kita harus sadar bahwa yang namanya surga itu satu tempat yang indah, yang luar biasa, tentrem, aman, dan penuh sukacita. Nah, sedangkan dunia ini penuh dengan berbagai macam masalah. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kesulitan hidup. Dunia ini penuh dengan penyakit. Dunia ini penuh dengan kekurangan. Lalu Allah membuatkan tempat pelatihan. Dunia yang seperti ini akan dijadikan Allah satu tempat pelatihan. Kenapa seperti itu? Karena dosa. Karena dosa. Ya, dengan adanya dosa itu manusia hidup di dalam kesulitan, manusia hidup di dalam kekurangan. Waktu kalau kita mau belajar dari Alkitab, Tuhan menciptakan manusia di Taman Firdaus. Satu taman yang nyaman, aman, dan luar biasa. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Karena manusia diusir dari Taman Firdaus, maka anak keturunan manusia itu juga anak keturunan dosa. Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Maka tidak heran kalau manusia penuh dengan kesulitan. Tidak heran kalau manusia harus hidup di dalam kekurangan, harus hidup di dalam masalah, harus hidup di dalam sakit penyakit. Nah, maka jika ada manusia yang sadar kepingin kembali ke surga, Allah buatkan tempat pelatihan supaya manusia ikut dalam pelatihan itu. Lalu trenernya itu Allah, dengan buku panduannya adalah Alkitab. Nah, ini harus kita ngerti dulu. Ya, ini harus kita ngerti dulu. Sebelum masuk ke surga, manusia dilatih untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, untuk menghadapi berbagai macam latihan, supaya manusia mengikuti buku panduan, supaya manusia mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Allah. Kita buka Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar-putar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Jadi kita harus mengacu, kita harus melihat perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk masuk ke tanah yang mengalir susu dan madu. Nah, bagaimana caranya? Dia sudah terbiasa ditindas, dia sudah terbiasa menjadi budak, dia sudah terbiasa menjadi orang-orang yang mengalami berbagai macam kesulitan, lalu nantinya akan menikmati kenikmatan. Nah, Allah memimpin perjalanan. Bangsa yang besar itu dipimpin oleh Allah dengan siap untuk berperang. Walaupun mereka tidak pernah perang, tetapi bersiap untuk berperang. Intinya kita harus pelajari siapa Allah itu. Intinya kita harus taat pada pimpinan Allah. Jadi fokus kita dalam hari ini mempelajari, melihat bagaimana cara Allah melatih, bagaimana cara Allah melindungi, bagaimana cara Allah menjagai. Dan dengan pelatihan-pelatihan itu kita dapat juga percaya dengan Allah. Nah, inilah awal pelatihannya. Inilah baru awal pelatihannya.
Saya ulang ya, karena bangsa Israel itu bangsa yang menjadi budak, bangsa yang menghadapi kesulitan-kesulitan terus, lalu akan pindah jadi enak, tidak gampang. Maka perlu dilatih, perlu belajar. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk memerangi mereka, untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Maka jika ada manusia yang sadar untuk kembali ke surga, Allah sudah siapkan buku panduan. Sehingga manusia yang sadar itu tadi harus selalu membaca buku panduannya. Perhatikan, sebelum menikmati surga, dunia ini kan penuh dengan berbagai macam permasalahan hidup. Dan kadang-kadang orang itu sudah nyaman dengan keadaan lamanya. Maka ini kita harus belajar dari Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Allah sudah melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Andai kata mau, Allah dapat mencari jalan yang terdekat. Tetapi ayat ini mengajar, diputarkan dulu. Sehingga perlu waktu, perlu segalanya. Kenapa perlu waktu? Supaya bangsa Israel tahu kehebatan Allah. Nah, dengan pengetahuan ini sebenarnya Allah juga kepingin memberitahu pada kita, kalau kamu mentaati buku panduan, kamu akan tahu kehebatan Allah di dalam memimpin seseorang untuk menikmati surga. Inti yang harus kita pelajari ialah Allah harus tetap menjadi pemimpin. Lalu fokus ini harus menjadi dasar dalam pelatihan. Karena ternyata Allah itu memimpin kita, melatih kita, melindungi kita, dan menjagai kita. Mari kita balik ke bangsa Israel. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Semuanya sudah disiapkan Tuhan. Untuk perjalanan siang malam tidak ada kendala apa-apa. Kalau fokusnya kita melihat Allah yang ada di depan kita. Jadi Allah menjadi tiang awan dan tiang api untuk selalu melindungi umatnya. Ada jaminan yang luar biasa. Bangsa Israel dilatih Allah untuk tetap tinggal di bawah naungan tiang awan dan tiang api. Karena dalam naungannya keamanan, kenyamanan dijamin oleh Allah. Inilah proses pelatihan atau awal pelatihan yang harus kita perhatikan, dan kalau kita cocok, kita akan ikuti. Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa,
apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Dengarkan keluhan orang yang mau dipindahkan. Allah sudah memberitahu pada Musa, dan Musa memberitahu kepada bangsa Israel bahwa dia akan dibawa ke suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Suatu negeri yang indah, suatu negeri yang luar biasa. Tetapi setiap kali diajak, mereka banyak alasan. Setiap kali mereka diajak, banyak alasan. Nah, sesudah dia ikut, ternyata benar alasan mereka. Mereka melihat dikejar oleh orang Mesir, mereka sudah merasa aku nanti mati di padang gurun. Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Kenapa aku harus mati di padang gurun? Itulah jawaban mereka. Sama dengan jawaban dari teman-teman kita yang selalu dia katakan, kenapa sih saya harus dekat dengan Tuhan? Kenapa sih saya harus ke gereja? Kenapa sih saya harus percaya pada Yesus? Bukankah lebih enak seperti ini? Tidak apa-apalah, aku mati di dalam dunia ini, aku mati untuk dunia ini, tidak apa-apalah. Yang penting aku sudah hidup nyaman. Itulah jawaban-jawaban teman-teman kita. Bahkan itulah jawaban-jawaban sebagian besar jemaat-jemaat yang menjadi teman-teman kita. Nah, sebenarnya Allah melatih Israel di padang gurun, dikejar tentara, supaya mereka melihat, ini loh Allah bertanggung jawab. Allah kita bukan Allah yang sembarangan, tetapi Allah kita adalah Allah yang benar-benar punya tanggung jawab. Walaupun untuk menikmati tanggung jawab Allah ini, ya kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, jadi Allah kepingin menyadarkan kita bahwa hidup di dalam pelatihan itu suasananya yang tidak mengenakan. Tetapi kalau kita manut, kalau kita nurut, kalau kita taat, Allah sanggup untuk melindungi di bawah tiang awan dan tiang apinya. Nah, kalau mereka lalai, kalau mereka menyaksikan cara Allah, maka mereka itu akan bersungut-sungut, lalu mengadakan perbandingan. Waktu saya hidup lama saya seperti ini, mengapa begitu saya ikut Allah, ekonomi saya turun, kedudukan saya turun, dan sebagainya. Padahal pelatihan itu ya harusnya seperti itu. Nah, Allah menunjukkan keperkasaannya, sehingga kadang menggunakan padang pasir, menggunakan tentara, menggunakan latihan iman dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi Allah, pelatihan yang berhasil akan membuat kemampuan kita dapat mengalahkan segala persungutan. Keluaran 14 ayat 13 dan ayat 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan memberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hebatnya itu. Ya, Musa sudah mengatakan kepada bangsa Israel,
Tuhan melalui Alkitabnya sudah mengatakan kepada kita para jemaat, jangan takut, berdiri sajalah. Selamat, diberkati. Kamu nanti akan lihat. Nah, pelajaran ini yang harus masuk di dalam hidup kita. Pelajaran ini yang harus masuk di dalam daerah pelatihan yang kita hadapi. Tuhan kepingin mengajar, Tuhan kepingin melatih kepekaan kita. Kita peka dengan suara Tuhan. Nah, saat Musa mengutus 12 pengintai untuk masuk ke Kanaan, 12 pengintai balik membawa hasil tanah dari Kanaan. Anggurnya besar-besar, tempatnya indah, suasananya luar biasa. Tapi yang 10 orang mengatakan tempatnya indah, tapi aku takut. 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang mengatakan, terus Allah ada di depan kita. Kalau Allah sudah berkata itu untuk kita, maka mereka akan dikalahkan oleh Allah. Allah yang berperang untuk kita. Nah, kemampuan Allah yang tak terbatas harus menumbuhkan iman percaya kita. Sehingga kita tidak perlu berperang. Memang Allah sengaja membawa kita ke suatu padang gurun karena ingin mengubah pandangan kita, pandangan hidup kita, konsep hidup kita. Bahwa Allah adalah keamanan kita. Bahwa dengan Allah kita akan tenang. Bahwa dengan Allah kelimpahan pasti terjadi. Sekali lagi, Allah sengaja mengirim tentara Mesir agar kita melihat kekuatan Allah, kedahsyatan Allah, perangnya Allah melawan mereka. Dan kita hanya melihat dan menikmati kemenangan-kemenangan yang diberikan kepada kita. Kemenangan yang dimiliki Allah diberikan kepada kita. Maka jika ingin masuk surga, pandangan kita, fokus kita pada Allah, dan segala sesuatu yang meragukan kita harus kita tinggalkan. Fokus kepada Allah, Sang Pelatih kita ini harus kita taati. Allah izinkan kesulitan, Allah izinkan sakit, Allah izinkan kekurangan, supaya fokus kita tetap fokus pada Allah, bukan fokus pada penyakit, bukan fokus pada kekurangan, bukan fokus pada ketakutan, tetapi fokus kita kepada Allah yang mengatakan, aku berperang untuk kamu. Jangan lari dari medan latihan, karena kita digembleng, disiapkan untuk jadi pemenang. Sehingga suasana surga akan ada dalam dunia ini jika pandangan kita, fokus kita pada Allah, dan kita melakukan perintahnya. Tetap taat melakukan perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah mengajar kami hidup di dalam pelatihan yang setiap hari kami harus berlatih untuk fokus melihat Engkau, berlatih untuk mentaati segala perintah-Mu. Dan Engkau telah janjikan, Engkau berperang untuk kami. Kami tinggal menikmati kemenangan yang telah Kau terima. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mentaati terlebih dahulu
perintah negara kita, pemerintah mengatakan bahwa kita harus patuh pada protokol kesehatan. Jadi di zaman new normal ini, protokol kesehatan ini merupakan kebutuhan wajib bagi kita, yaitu berdoa, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Kalau kita menjadi orang patuh, kita tidak akan tertular COVID dan juga COVID tidak nulari kita. Lalu yang kedua, untuk ibadah online, tolong Bapak Ibu doakan ibadah online supaya ibadah online ini terus sebagai sarana penginjilan. Lalu ibadah online ini dapat terlaksana karena doa dari Bapak Ibu. Kami butuh supaya kru sehat, supaya kru semangat. Karena kita pindah-pindah di tempat-tempat wisata dengan tujuan nginjil Bapak Ibu. Kami di tempat ini ada beberapa orang yang dengan diam-diam juga mendengar. Nah, firman Allah mengatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu harapan, itu tujuan. Ya, maka yang kedua, ibadah online doakan agar alat-alat tidak rusak. Cuaca membantu. Ini saat ini saya dalam keadaan hujan. Ya, jadi alat-alat membantu, lalu cuaca membantu. Terus untuk ibadah online ini, setelah Bapak Ibu buka, tolong di-like, tolong di-share, tolong di-komen. Ya, kalau Bapak Ibu membuka, coba dilihat like-nya sudah berapa, lalu komennya berapa, like-nya berapa, komennya berapa, yang buka berapa. Tolong Bapak Ibu share minimal 5 orang ya, supaya berita Injil ini dapat tersebar ke seluruh dunia. Mari kita akhiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di bumi Indonesia yang berlimpah hasil bumi yang Kau berikan pada kami, hasil laut yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo, Presiden kami. Bapa, kami mohon berikan kesehatan yang baik, berikan hikmah dan kebijaksanaan yang dari surga, agar Bapak Jokowi dapat memimpin negara kami dengan baik, dengan hikmat yang darimu saja. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak juga membekali dengan hikmat yang dari surga. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, untuk camat, lurah, RW, RT. Bapak, kami mohon pimpin berkati beliau, berikan hikmat-Mu agar dapat menata negara kami dengan aman, dapat menyelesaikan masalah-masalah, dapat sehingga bangsa dan negara kami kedapatan aman karena Engkau memberkati. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu di dalam negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati saudara-saudara kami yang kami bawa dalam doa. Beberapa waktu yang lalu mereka sakit, tetapi saat ini telah keadaan membaik. Bahkan Engkau sedang mengerjakannya dalam pemulihan. Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Ibu Sriono, Pak Budi, Lili, Pak Bogo, dan Bude Marto. Semuanya ini sudah Kau sembuhkan. Sekarang tinggal jamah imannya agar pemulihan dipercepat. Kami masih berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Ibu Bambang, Ibu Ratmi yang lututnya sakit, Oktavianus Indrawijaya yang minta organ tubuh, Engkau berikan yang baru. Pak Sarjono
sakit stroke, Ibu Salami migrain, Ibu Wagini badannya lemes, Weli asam lambung dan ginjal yang kurang baik, Ibu Endang juga, Ibu Endang Demaan juga sakit. Beberapa saudara kami bawa di kaki salib-Mu. Kami mohon Tuhan jamah dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Happy, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, dan Mbah Darto. Engkau tambahkan imannya, sehingga dengan pertumbuhan iman mereka dapat bersaksi bahwa Engkau ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ibadah online kami. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kami. Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita kembali pada pos kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing, kesibukan kita masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.